Shalom teman-teman, coba bayangkan, kamu punya satu bibit tanaman kecil di tanganmu. Kamu simpan baik-baik, kamu siram setiap hari, kamu jaga supaya tidak rusak. Tapi masalahnya, bibit itu tidak pernah ditanam. Karena kita terus berpikir, nanti kalau tanahnya lebih bagus, nanti kalau cuacanya lebih tepat, nanti kalau saya benar-benar siap. Pertanyaannya, apakah bibit itu akan tumbuh? Tentu tidak. Karena bibit tidak dirancang untuk disimpan. Bibit itu dirancang untuk ditanam. Dan saya pikir itulah gambaran banyak orang Kristen hari ini. Ada yang sebenarnya rindu melayani. Ada yang ingin terlibat. Tetapi terus berkata, saya masih mau tumbuh dulu. Saya belum cukup dewasa. Nanti saja kalau sudah siap. Kelihatannya rohani ya. Tapi apakah memang kehidupan Kristen bekerja seperti itu? Kita harus rohani dulu, kita harus tumbuh dulu, baru melayani? Atau jangan-jangan selama ini kita bertanya dengan cara yang salah? Nah, mari kita lihat apa yang Paulus bilang, apa yang Paulus katakan. Kita baca Alkitab kita dulu ya, dari Efesus 4, ayatnya yang ke-11 sampai 16. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ayat 11. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Sebaliknya, dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Dan dari Dialah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh semua sendi yang menopangnya, menerima pertumbuhannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, dan membangun dirinya dalam kasih. Demikian pembacaan firman Tuhan. Teman-teman, kalau kita perhatikan, bagian ini menunjukkan satu pola pertumbuhan yang menarik. Saya menyebutnya 3 up, saudara. Kita mulai ya. Up yang pertama itu bicara soal gear up. Bagaimana Paulus memulai dengan mengatakan begini, dan Dialah yang memberikan. Lalu kemudian dia menyebutkan beberapa daftar itu, saudara. Ada rasul, nabi, penginjil, gembala, dan pengajar. Pertanyaannya, mengapa Kristus memberikan mereka? Tentu untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Artinya, saudara, pertumbuhan rohani tidak dimulai dari diri kita. Pertumbuhan itu dimulai dari Kristus yang memperlengkapi kita melalui gerejanya, melalui firman, melalui komunitas, melalui pemimpin rohani. Saya teringat seorang anak yang sedang belajar piano. Ia ingin langsung bisa memainkan lagu yang indah. Tapi gurunya justru menyuruh dia latihan jari tiap hari. Boring, membosankan. Tapi latihan sederhana itu sebenarnya sedang mempersiapkan dia untuk memainkan sesuatu yang lebih besar. Begitu juga dengan kita. Kadang proses komunitas, pemuritan, dan pelayanan yang kecil itu terasa biasa saja. Tapi justru disitulah Kristus sedang membentuk kita, saudara. Karena itu pemuritan itu bukanlah ruang tunggu. Pemuritan itu ruang latihan. Itulah up yang pertama. Lalu kemudian kita lihat up yang kedua. Kalau tadi gear up, bagaimana Kristus menggunakan gereja, menggunakan para pelayan untuk memperlengkapi kita, gear up. Up yang kedua itu bicara grow up. Setelah diperlengkapi, Paulus bawa kita kepada tujuan berikutnya, saudara, yaitu kedewasaan. Paulus bilang begini, supaya kita tidak lagi jadi anak-anak yang mudah diombang-ambingkan. Artinya orang yang tidak tumbuh
akan ikut sekali mengikuti arus. Hari ini ikut yang ini, besok ikut yang itu. Karena Paulus menunjukkan standar pertumbuhan yang sebenarnya. Itu bukan umur, bukan berapa lama kita ikut bergereja, bukan banyaknya pelayanan kita, tetapi Kristus. Ukuran pertumbuhan, saudara, itu bukan seberapa sibuk saya, tetapi seberapa serupa saya dengan Kristus itu sendiri. Saya jadi ingat bonsai, saudara. Bonsai yang indah itu tidak dibentuk dalam satu hari. Ia dipangkas, ia diarahkan arah pertumbuhannya. Dia dirawat begitu rupa bertahun-tahun. Dan itulah kedewasaan rohani juga sama. Tuhan lebih tertarik membentuk akar yang kuat daripada pertumbuhan yang instan. Itu up yang kedua, grow up. Mari kita lanjut dengan up yang ketiga, saudara, yaitu build up. Di up ketiga ini Paulus tutup dengan gambaran tubuh. Dikatakan Kristus adalah kepala, dan tubuh itu bertumbuh ketika setiap bagian melakukan bagiannya. Perhatikan, saudara, setiap bagian, bukan hanya pendeta, bukan hanya pemimpin, bukan hanya orang yang terlihat di depan, setiap bagian. Tubuh kita bisa berdiri, seperti saya ini berdiri. Itu bukan karena otot besar yang terlihat, walaupun otot saya tidak terlihat ya, saudara. Tapi perhatikan, ada banyak otot kecil di dalam tubuh kita ini yang bekerja diam-diam. Kalau satu bagian tidak berfungsi, seluruh tubuh kita ini ikut merasakannya. Begitu juga gereja. Tidak ada peran yang terlalu kecil di dalam tubuh Kristus. Dan ini bagian yang paling penting. Pertumbuhan itu tidak berhenti pada diri kita sendiri. Pertumbuhan itu menghasilkan pelayanan yang membangun tubuh Kristus itu sendiri. Dengan kata lain, saudara, kita tidak hanya tumbuh untuk melayani. Kita juga tumbuh ketika melayani. Karena saat kita melayani, kita belajar rendah hati. Belajar mengasihi. Belajar bergantung kepada Tuhan. Itu up yang ketiga, yaitu build up. Jadi hari ini kita belajar 3 up, saudara. Yang pertama adalah gear up, bagaimana Kristus memperlengkapi kita. Lalu yang kedua, grow up, bagaimana Kristus yang sama membentuk kita menjadi serupa Dia. Dan up yang ketiga, saudara, build up, bagaimana Kristus membangun tubuhnya melalui setiap kita. Jadi jangan seperti bibit yang terus disimpan, jangan terus menunggu merasa siap. Ambil satu langkah nyata, masuk ke dalam proses pertumbuhan. Karena dalam rancangan Kristus, kita tidak diminta sempurna, saudara, sebelum melayani. Tapi kita juga tidak diizinkan berhenti bertumbuh ketika melayani. Grow to serve and serve as we grow. Tuhan memberkati kita.